Kajian ilmiah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Semangat pagi para kaula muda kita dan tentunya kaum muslimin, salihin salihat, pemirsa Rosyad TV, juga para pendengar radio stream Medan Mengaji dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan selalu dalam perlindungan Allah dan dilimpahkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Kita kembali di podcast spesial Kaula Muda dan alhamdulillah sudah bersama kita guru kita Ustadz Muhammad Permana Hafizahullah Ta'ala yang nanti seperti biasa akan melanjutkan pembahasan kita terkait orang-orang yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW. Dan di segmen kedua atau di segmen berikutnya kita akan berikan kesempatan seperti biasa untuk bertanya jawab, baik itu melalui pesan WhatsApp atau SMS atau bisa langsung komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Dan sahabat atau biografi yang akan kita angkat kali ini udah sahabat yang baru ya, Ustaz? Ya. Sosok yang baru dari kalangan atau orang-orang yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW, dan kita angkat judulnya Hidup Terpuji, Mati Syahid dan Masuk Surga. Ini agak beda, Ustaz, dengan yang mungkin sering didengungkan para kaula muda. Harusnya, Ustaz, hidup poya-poya, muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Kalau ini beda, Ustaz. Baik, Ustaz. Hidup terpuji, mati syahid dan masuk surga. Fayatafaddal mashkur. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio streaming Medan Mengaji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan mengangkat salah seorang tokoh sahabat dari Ansor. Dan beliau ini pemuka suku Khazraj yang Nabi SAW mendoakan kebaikan untuknya. Namun doa yang Nabi SAW tujukan kepadanya tidak menjadikan beliau berbesar hati, tidak menjadikan beliau bangga, tapi beliau malah menjadikan doa itu motivasi untuk mendapatkan apa yang didoakan oleh Rasulullah SAW. 6. Sahabat yang dimaksud di sini adalah sahabat yang punya kekhususan, orator, yang dia diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, suaranya lantang, kemudian beliau orator, penyair, penulis, kemudian bicaranya ini fasih, ahli di dalam retorika, dan pandai memilih kalimat-kalimat yang indah. Ini artinya ini kekhususan sahabat ini. Dan Nabi SAW punya sahabat yang seperti ini. Karena memang terkadang lawan-lawannya juga punya orang yang seperti ini, yang orator, pandai bersyair, dan beliau dijadikan salah seorang dari yang diutamakan oleh Nabi SAW kalau menghadapi ya duta-duta yang menjumpai Nabi SAW. Beliau yang menghadapi. Nah, termasuk di dalam juru bicaranya Rasulullah SAW. Tapi ini keutamaan sahabat ini. Beliau bernama Thabit bin Qais. Yang beliau ini masuk Islam disebabkan dakwahnya Mus'ab ibnu Umair, yang kita tahu bagaimana Nabi kita SAW memilih di antara sahabat-sahabat muhajirin yang bisa menyampaikan dakwah ke Madinah sebelum Rasulullah SAW sampai di sana. Yang beliau pilih adalah Mus'ab, seorang pemuda cerdas, dan beliau juga di awal-awal masuk Islam, dan ini kisahnya sudah pernah kita angkat, penuh dengan kekayaan, tapi ketika beliau meninggal dunia dalam perang Uhud, pakaiannya ini tidak menutupi untuk seluruh tubuhnya, sampai pada akhirnya kakinya itu ditutup dengan ithqir, rerumputan yang ada di Arab.
Nah, ketika Mus'ab bin Umair ini sampai di Madinah dan beliau tinggal di rumah As'ad bin Zurarah, laki-laki yang berasal dari Bani Najjar, dan As'ad ini juga termasuk di antara orang-orang pemuka suku Khazraj. Nah, ini juga sepupunya dari Sa'ad bin Mu'adz yang sudah pernah kita sampaikan kisah beliau yang bergetarnya arash dengan wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Nah, dan beliau ini ya As'ad bin Zurarah di antara orang yang ikut dalam baiat Aqabah pertama dan kedua ketika berada di Makkah pada saat pelaksanaan ibadah haji. Mus'ab menyampaikan dakwahnya sampai pada akhirnya Sabit bin Qais ini simpatik dengan dakwah yang disampaikan oleh Mus'ab. Ketika dia membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan telinga dan hatinya, hingga pada akhirnya firman Allah Subhanahu wa taala itu masuk ke dalam hatinya begitu indah. Dan di saat itulah hidayah itu menyapa. Jadi orang yang memang orator, fasih dalam berbicara, kemudian mengerti tentang retorika, tatkala dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini sudah terkesima dengan ayat-ayat Allah. Karena ini bukan perkataan manusia, tapi perkataan Allah Subhanahu wa taala, perkataan Sang Pencipta. Sehingga dia melihat begitu indahnya Al-Qur'an. Ya begitu indahnya Al-Qur'an sehingga sampai pada akhirnya Al-Qur'an itu ya masuk ke dalam relung hatinya yang paling dalam. Tidak menunggu waktu lama, akhirnya beliau pun masuk Islam. Ya, sebelum Sabit bin Qais ini masuk Islam, ternyata ibunya sudah lebih dulu masuk Islam. Ya, ibunya Sabit bin Qais ini sudah lebih dulu masuk Islam daripada Sabit bin Qais, Kabsyah binti Waqid. Nah, kemudian pada akhirnya Sabit bin Qais ini menikah dengan Habibah binti Sahal yang pada akhirnya memeluk agama Islam juga. Bagus keislamannya sampai Rasulullah SAW datang ke kota Madinah. Nah, ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah, beliau melihat bagaimana Sabit bin Qais ini punya kedudukan. Kedudukan itu disebabkan karena apa? Karena memang ucapannya, bahasanya, bicaranya, retorikanya ini bisa menarik simpati orang lain. Di samping itu juga ya semangatnya di dalam berjihad jangan ditanya. Ya semangatnya di dalam berjihad ini sudah diakui. Semua peperangan ya semua peperangan itu dilakukan. Nah, sampai pada akhirnya di zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Anas bin Malik mengatakan, Sabit bin Qais berorasi ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah. Ya kan ini mau menampakkan kebolehan nih. Jadi berorasi di depan Rasulullah SAW. Kami akan membela engkau sebagaimana kami membela diri sendiri dan anak-anak kami. Maka apa imbalannya? Apa kata Nabi SAW? Surga. Lalu mendengar jawaban tersebut, mereka menanggapi kami ridho atasnya. Jadi pengorbanan mereka untuk Nabi SAW itu dibalas dengan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bagi siapa? Bagi orang-orang yang loyalitas. Ya, mereka yang loyalitas kepada Nabi SAW dari kalangan orang-orang Ansor yang memang lebih mengutamakan sahabat-sahabat Muhajirin daripada diri mereka sendiri. Ketika datangnya Rasulullah SAW. Nah, seperti itu dia. Jadi semua pengorbanan ini dilakukan oleh orang-orang Ansor kepada Rasulullah SAW dan orang-orang Muhajirin. Dan Nabi SAW melihat sosok ini beda dengan yang lain. Jadi ternyata di Madinah itu punya sosok-sosok yang pemuda-pemuda yang memang punya potensi. Sehingga dengan potensi ini Nabi SAW mengorbitkannya. Nah, ternyata potensi inilah yang menjadikan dia terpuji. Ya. Potensi dia, retorikanya, bahasanya, fasihnya, oratornya, kemudian tegasnya di dalam berbicara. Nah, inilah yang menjadikan dia itu terpuji karena dia dipandang. Nah, seperti itu dia. Sampai suatu ketika datang kepada Nabi SAW delegasi dari Bani Tamim, dan ini satu di antara
perannya Thabit bin Qais yang Nabi SAW tampakkan di hadapan khalayak ramai. Nah, ketika delegasi Bani Tamim masuk ke dalam masjid memanggil Nabi SAW, yang Nabi SAW berada di kamarnya, ya, dia mengatakan, Muhammad, keluarlah menjumpai kami. Maka pada akhirnya Rasulullah SAW pun keluar nih, ya, menghadapi utusan dari Bani Tamim, ya, beberapa utusan dari Bani Tamim untuk menyampaikan sesuatu kepada Nabi SAW. Nah, kemudian pada akhirnya, ya, Bani Tamim ini minta izin kepada Nabi SAW untuk berbicara. Ya, salah seorang dari mereka, ya, diminta kepada Nabi SAW. Mereka minta izin kepada Nabi untuk berbicara ini. Ya, ada sesuatu yang ingin disampaikan. Dan pada akhirnya mereka pun menjadikan Utarid bin Hajib, dan ini juru bicara mereka. Naam. Kemudian dia mengatakan, ya, mulailah dia berbicara ini. Ini delegasinya, dan memang setiap duta-duta ini akan menghadirkan orang-orang yang memang mampu berbicara fasih, kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang bisa menarik. Ya, karena Nabi SAW sendiri mengatakan innal bayan ala sihar. Ya, penjelasan yang baik itu al-bayan, ini bagian dari sihir. Ya, kalau para pedagang ini ilmu marketing ini dia. Marketing. Iya, supaya yang tadinya nggak mau beli jadi beli. Nah, jadi disihir dengan kata-kata yang kata-kata yang baik, retorika yang bagus. Nah, mulailah dia mengatakan segala puji bagi Allah, Tuhan yang memberikan keutamaan dan karunia kepada kami. Dialah pemilik segalanya. Dia menjadikan kami para raja, juga menjadikan harta benda yang kami gunakan untuk kebaikan berlimpah, serta menjadikan kami orang timur yang paling kuat, paling banyak, dan paling mudah mendapatkan peralatan. Adakah kaum yang keadaannya seperti kami? Bukankah kami para pemimpin manusia dan pemilik keutamaan sejati? Siapa saja yang ingin berbangga ingin berbangga diri atas kami, hendaklah menunjukkan kebaikan. Sungguh, kami bisa memperbanyak perkataan jika mau, tetapi kami memilih hidup dengan memperbanyak pemberian terhadap harta yang diberikan olehnya, dan kami memang terkenal karena itu. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga kalian dapat menanggapinya setimpal, bahkan lebih baik lagi jika mungkin. Jadi mereka minta ini, ada yang bisa melawan, ya, bisa mengungguli ucapan ini, ya, ucapan-ucapan yang indah. Nah, akhirnya Nabi kita SAW pun memerintahkan kepada Thabit bin Qais, yang beliau ini sudah punya potensi. Nabi katakan kepada Thabit, berdirilah dan balas ucapan orang ini. Nah, ini menunjukkan Nabi SAW mengetahui di antara para sahabatnya siapa-siapa yang memang bisa diunggulkan. Iya, itu disebabkan karena apa? Interaksi tadi. Interaksi, kemudian para sahabat juga menampakkan kelebihan yang mereka miliki di hadapan Nabi SAW, yang tujuannya untuk mendapatkan simpati dari Nabi SAW. Ini yang dilakukan. Sampai pada akhirnya, ya, Thabit bin Qais pun mengatakan, segala puji hanya bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menetapkan perintah di dalamnya, yang ilmu pengetahuannya meliputi kursinya, yang tidak ada sesuatu pun terjadi melainkan disebabkan karunia-Nya. Di antara kekuasaannya, Dia menjadikan kami raja, bahkan memilihkan bagi kami dari seluruh makhluk seorang Rasul yang paling mulia nasabnya. Ini sebagai pembanding nih. Mereka tadi mengatakan mereka adalah raja. Nah, ternyata ya Thabit mengatakan, kami raja. Ya, di antara kami ada yang diutus menjadi Rasul. Ya, ini keunggulan yang pertama nih. Kan sama-sama raja, tapi di antara mereka yang memiliki keutamaan, ya, orang Arab, ya, orang-orang Ansor, ya, orang-orang Quraisy yang diutus desanya seorang Rasul. Paling jujur perkataannya dan paling baik asal usulnya. Artinya nasabnya ini paling mulia. Kemudian dia menurunkan kitabnya kepada Rasul itu serta menyempurnakan pengutusannya. Maka jadilah dia laki-laki terbaik di alam semesta. Rasul ini lantas mengajak manusia untuk beriman kepada agamanya. Lalu berimanlah orang-orang muhajirin dan kerabat beliau dari kaum Quraisy. Beliau tidak hanya berketurunan mulia, tetapi juga berwajah rupawan dan berperilaku menawan. Beliau yang pertama menjawab dakwah ilahi, sedangkan kami menjawab seruannya ketika didakwahkan. Kami adalah para pembela Allah dan pendukung Rasulnya. Kami akan memerangi manusia sampai mereka beriman.
dan siapa yang beriman berarti terlindung dari harta dan jiwanya dari kami. Adapun siapa yang kufur selamanya akan kami perangi, dan membunuhnya bukan masalah bagi kami. Demikianlah tanggapan kami seraya meminta ampunan kepada Allah bagi kaum mukminin dan mukminah. Wassalamualaikum. Nah, jadi di sini saling laga argumen, ucapan-ucapan yang paling indah. Nah, kalau sekarang itu bentuknya syair-syair. Ya, bentuknya syair-syair, dan ini satu di antara kemuliaan Sabit bin Qais. Artinya beliau hidup itu dengan kemuliaan karena beliau memiliki potensi yang Nabi SAW memujinya, mengorbitkannya. Bahkan beliau ini dijadikan satu di antara yang bisa melawan ucapan Bani Tamim tadi. Nah, inilah bentuk hidup yang terpuji tadi. Oleh karenanya, pesan kita kepada para pemuda, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita potensi yang lebih, jadikan potensi itu hanya untuk Allah. Kita manfaatkan untuk apa? Untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang seorang itu tidak faham ketika dia punya potensi, namun potensinya itu tidak dimanfaatkan dengan maksimal, ya hanya sebatas untuk dunia saja. Dan untuk akhiratnya, ya mungkin jauh. Ya, sehingga pada akhirnya orientasinya hanya sebatas dunia. Nah, jadi kalau dia diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana dia bisa hidup menjadi orang yang terpuji, yaitu memanfaatkan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang bisa kita ambil, dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan kembali. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan kita berikan kesempatan ke pemirsa Rosyad TV, juga pendengar radio stream dan mengaji yang mau bergabung di podcast spesial Kaula Muda kali ini, bisa memberikan pertanyaannya melalui pesan WhatsApp atau SMS, juga bisa bertanya langsung di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Masya Allah, ini hidup yang terpuji seorang sahabat yang mulia Ustaz radhiyallahu anhu. Ini kita mau tahu Ustaz, sambil menunggu pertanyaan yang akan masuk, mudah-mudahan nanti kalau ada yang masuk kita bacakan. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan hidup yang terpuji di sini, Ustaz? Apakah orang yang bisa meraih hidup terpuji tadi peluangnya itu hanya untuk orang seperti sahabat tadi, Sabit bin Qais, Ustaz? Sabit bin Qais radhiyallahu anhu, dia memiliki potensi seorang orator yang piawai, penulis narasi yang indah mungkin, Ustaz, dan modal-modal atau potensi-potensi lain yang dimiliki. Sedangkan mungkin kita, kaula muda kita, jangankan membuat sebuah atau keindahan dalam narasi atau kepiawaian dalam orasi, Ustaz, nulis skripsi aja sampai 10-11 kali saya revisinya gitu kan, Ustaz. Ini maksudnya apakah peluangnya tetap sama, Ustaz, walaupun kita nggak memiliki potensi untuk yang bisa kita jadikan sesuatu untuk loyal kita di situ terhadap Nabi dan agama gitu, Ustaz. Silakan. Nah, kita tahu bahwasanya para sahabat ini kan varian modelnya, nggak satu. Sahabat itu nggak satu tipikal. Ada tipikal-tipikal yang memang dia pemberani, dan dia di dalam jihad diakui. Ada yang tipikalnya dari sisi kedermawanan, ada yang dari sisi ibadah dan seterusnya. Dan itulah orang-orang yang di sekitar Nabi SAW. Tapi di saat ini kita mengangkat seorang yang memang dari sisi bahasanya, oratornya, retorikanya, ini Sabit. Ya, dan ada saudaranya Hasan bin Sabit. Ya, Hasan bin Sabit ini seorang penyair. Ya, beliau juga seorang penyair. Seperti itu dia. Oleh karenanya, Sabit bin Qais ini, satu di antara potensinya itu tadi, kelebihan dalam berbicara. Ya, kelebihan di dalam berbicara. Nah, terkadang kan adalah orang yang dia melatih bicaranya, yang sampai pada akhirnya dia dengan mudah berbicara. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi pembicaraannya itu dibangun di atas ilmu tentunya. Ya, pembicaraan yang memang dibangun di atas ilmu. Nah, jadi potensi apa yang menjadikan seorang itu menjadi mulia? Manakala semua potensi yang diberikan oleh Allah, apapun itu potensinya, asalkan dimanfaatkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Apa saja potensinya? Ya, dari sisi hartanya, dari sisi idenya, dari sisi tenaganya, ya, kemauan untuk berusaha, masing-masing diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, masing-masing diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ketika kita tahu dan kita menyadari ada satu potensi yang kita miliki, yaitu dikembangkan. Dikembangkan untuk apa? Untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi lagi-laginya kembali kepada agama Allah supaya apa? Hidupnya terpuji. Ya, kalau hanya sebatas untuk mengejar dunia, dia akan terhina dengan dunia. Ketika dunia itu nggak didapatkannya, dia mati-matian untuk menggapai dunia. Lalu dia nggak mendapatkannya, ibadahnya hilang, pahalanya nggak ada. Tapi kalau dia lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya meskipun dia tidak mendapatkan dunia, ya Allah Subhanahu wa taala tidak bukakan dunia untuknya, tapi kelapangan hati, kemudian keridhaan Allah yang dicari, ini lebih dari cukup. Ini lebih dari cukup. Karena berkaitan dengan dunia ini kan sesaat. Kenikmatan yang sementara gitu. Jangan sampai potensi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya yaitu dimanfaatkan untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Dalam hal ini misalnya anak-anak muda yang suka dengan IT, ya manfaatkan itu. Ya manfaatkan itu untuk apa? Untuk agama. Ya, apa yang bisa diberikan untuk agamanya manfaatkan. Ya dia bagian dari tim apa? Tim di dalam dakwah yang ada kaitannya dengan IT. Ya ikut seperti itu dia. Tapi kalau dia hanya sebatas mengejar dunia saja, nggak lebih dari itu, ya sedikit yang didapatkannya. Hanya sebatas dunia dan itu akan hilang. Nah demikian, Allah a'lam. Baik, Masya Allah. Artinya ketika berbicara untuk hidup yang terpuji ini, bukan berbicara tentang kita ingin menjadi superhero atau orang yang hebat, yang bisa memberikan besaran manfaat atau itu ya. Tapi hal-hal sederhana, hal-hal kecil yang itu juga memiliki kebermanfaatan itu juga termasuk arah untuk menjadi hidup yang terpuji tadi gitu ya Ustaz. Nah, hidup yang terpuji itu dengan potensi tadi bermanfaat bagi orang lain. Karena Nabi kita SAW mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Artinya kan ini sifatnya sosial. Ada hubungan dengan orang lain. Kalau dia punya sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang lain, bukan untuk pribadinya sendiri. Ya. Kita nggak diciptakan untuk individualis. Tapi kita diciptakan untuk saling berbagi. Nah, sehingga apa yang kita miliki itu kemudian orang lain bisa mengambil manfaat, ini sebaik-baik manusia. Nah, seperti itu. Jangan kita nggak peduli sama sekali. Ya kita hanya yang penting kita saja. Ya orang lain masing-masing lah seperti itu. Tapi Nabi mengatakan sebaik-baik manusia itu yang bisa bermanfaat bagi yang lain. Apa yang bisa dia berikan manfaat bagi yang lain? Itulah potensi tadi. Yang masing-masing kita punya potensi yang beda. Nah, seperti itu dia. Dan lagi-lagi kembali kepada segala manfaatnya itu ya tujuannya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Baik, boleh dilanjutkan Ustaz ke segmen kedua Ustaz. Nah, ini sebagai tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini terkait dengan hidup yang terpuji, kemudian mati syahid dan masuk dalam surga. Beliau ini punya hati dan jiwa yang bersih. Di antara bentuk bersihnya hati itu senantiasa diliputi oleh rasa takut. Ya. Karena memang rasa takut inilah yang menghalangi seseorang itu untuk mendatangi perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pada akhirnya membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Nah, jadi rasa takut ini yang mengendalikan seseorang. Kalau rasa takut ini hilang pada diri seseorang, al-khauf ini tidak ada pada diri seseorang, maka dia akan membenturkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang ya dan mengabaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu dia. Pada suatu hari Sabit menyampaikan kegundahan hatinya kepada Nabi SAW. Karena tadi seterusnya bermulazamah dengan Nabi SAW sampai pada akhirnya hatinya itu diisi dengan rasa takut. Dan tidak dipungkiri bahwasanya Sabit ini banyak pujian yang didapatkan. Karena tadi orator tadi, bahasa yang bagus dan seterusnya.
Sabit mengutarakan kegundahannya kepada Nabi SAW. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, aku takut sekali celaka. Allah membenci sifat senang dipuji terhadap sesuatu yang tidak pernah dilakukan. Tetapi aku mendapati diriku senang dipuji. Allah memperingatkan dari bersikap sombong, tetapi aku begitu menyukai tiap keindahan. Allah melarang kami mengangkat suara melebihi suara engkau, tetapi aku seorang yang bersuara lantang. Nah, ini yang dikhawatirkan nih. Pujian senantiasa mengalir pada dirinya. Ya, sementara dia tidak melakukan seperti itu. Ya, orang-orang memuji dengan pujian Nabi. Ini kan fitnah seperti ini. Dan semua orang suka dipuji. Ya, semua orang itu suka dipuji. Yang nggak diinginkan oleh manusia itu dihina. Ya, semua itu fitrah. Itu fitrah seperti itu. Tapi yang dijadikan ikhlas itu apa? Dipuji dan dihina sama saja. Itulah menunjukkan dia keikhlasan. Nah, dia merasa bahwasanya orang-orang memuji dirinya pada sesuatu yang dia nggak punya, pada sesuatu yang dia tidak punya. Nah, pujian itu karena apa? Karena dia hanya melihat kebaikan yang kita lakukan, tapi keburukan yang kita lakukan ini masih ditutupi oleh Allah, sehingga itu pujian kita dapatkan. Kalaulah aib-aib kita dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keburukan kita disingkap, nggak akan mungkin ada orang yang memuji. Karena husnuzannya, baik sangkanya kita kepada orang yang memuji kita, karena dia masih melihat kebaikan yang ada pada diri kita, tapi dia tidak melihat keburukan-keburukan, karena masih ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalahnya, terkadang pujian ini berlebihan dari apa yang dilakukannya. Dia nggak melakukan seperti itu, tapi Masya Allah pujiannya itu banyak. Dan inilah yang dikhawatirkannya. Dia tidak melakukan sesuatu yang lebih, tapi pujiannya Masya Allah. Nah, seperti itu dia. Ya, dan beliau juga senang dipuji. Ya, beliau senang dipuji. Nah, ini fitrah, senang dipuji ini fitrah. Kemudian beliau mengatakan Allah tidak suka dengan sifat sombong, tapi aku menyukai sesuatu yang indah. Ya, sesuatu yang indah. Dan ini Nabi kan pernah ditanya. Ya Rasulullah, bagaimana seseorang yang dia suka baju yang indah, sandal yang indah. Kata Nabi SAW, innallaha jamil. Allah itu maha indah, yuhibbul jamal. Dan Allah itu mencintai keindahan. Ya, bukan yang dikatakan sombong itu yang dia pakai sandal bagus, sepatu yang bagus, kemudian pakaian-pakaian yang indah, ini dikatakan sombong? Enggak. Nabi menyebutkan bahwasanya Allah itu maha indah. Dan maha indahnya Allah itu ya ditunjukkan dengan sifatnya menyukai keindahan. Ya, maka pada saat kita menampilkan sesuatu yang bagus, karena ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi menyebutkan sombong itu gimana? Ya, batrul haq wa ghamtun nas. Adapun sombong itu ya menolak kebenaran dan melecehkan orang lain. Inilah yang dikatakan sombong. Ya, menolak kebenaran, setelah sampai kepadanya kebenaran kemudian ditolak, lalu orang yang menyampaikan kebenaran itu dilecehkan. Inilah yang sombong. Dan Allah tidak suka yang seperti ini. Tapi kalau menampilkan pakaian yang memang ya dia mampu, ya dia mampu untuk mengadakannya, dia mampu untuk memilikinya, dan ini sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menampakkan nikmat-nikmat Allah seperti itu. Dia suka sesuatu yang indah. Nah, tapi dia merasa bahwasanya ini bagian dari kesombongan. Nah, seperti itu dia. Kemudian yang ketiga, Allah melarang kami mengangkat suara melebihi suara engkau. Karena memang yang namanya orator, ya, yang namanya orator itu kan nggak mungkin dia ngomongnya pelan-pelan. Nggak ada yang dengar. Jadi kita lihatlah orator-orator itu yang dia kalau sudah megang mic, seperti apa? Payah lepasnya. Ya, payah lepas, singa podium. Ya, yang kalau sudah megang mic, ya semualah dia ucapkan. Nah, seperti itu. Dan orang yang orator dia akan mengangkat suaranya. Dan dia merasa ketika dia menyampaikan seperti itu, mengangkat suaranya, ya pada saat dia menyampaikan orasinya, beranggapan ini suaranya melebihi suara Rasulullah SAW. Sementara ya seorang itu dilarang mengangkat suaranya di hadapan Rasulullah SAW. Tapi lihat apa kata Nabi SAW setelah dia menyebutkan 3 kekhawatirannya ini. Nabi mengatakan, dan ini yang menjadi tema pembahasan kita, disebabkan rasa takutnya,
ya dari 3 hal ini yang dia mengadukan kepada Nabi SAW, dia katakan, "Hai Thabit, tidak maukah kamu hidup dengan terpuji, mati secara syahid, dan masuk surga, dan masuk ke dalam surga?" Jadi ternyata apa yang dikatakan oleh Thabit bin Qais ini bukan perkara yang salah. Ya, bukan perkara yang harus dikhawatirkan. Sehingga Nabi SAW menawarkan kepada dia, dan ini jaminan bahwasanya laki-laki ini penduduk surga. Jaminan bahwasanya laki-laki ini hidupnya terpuji nih. Jadi apa yang dilakukannya, yang dia berorasi berkaitan dengan agama, membela Allah, membela Rasulnya, dan membela kaum muslimin, ini hidup terpuji seperti ini. Iya. Kemudian mati secara syahid, dan nanti kita akan sampaikan bagaimana syahidnya Thabit bin Qais, dan masuk ke dalam surga. Ya, artinya Thabit bin Qais ini di antara sekian banyak yang dijamin masuk surga. Langsung dari lisan Rasulullah SAW. Nah, ketika kabar gembira ini didengar oleh Thabit bin Qais, ya, seolah-olah kaki ini sudah tidak bisa lagi dicicakkan ke bumi. Kenapa? Saking senangnya. Ya, saking senangnya, saking bahagianya dengan ucapan Rasulullah SAW. Nah, seperti itu dia. Tapi tetap yang namanya para sahabat meskipun diberikan kabar gembira, mereka tetap ibadah, mereka kejar itu. Ya, tetap membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tazkiyah dari Nabi SAW itu tidak pada akhirnya menjadikan mereka sudah tawakal, enggak. Tapi terus mengejar keutamaan tersebut. Nah, dalam riwayat yang lain, dalam riwayat yang lain, tatkala firman Allah Subhanahu wa taala turun, ya surat Al-Hujurat ayat yang kedua, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Nah, dia kan orator nih, tinggi suaranya. Lalu Thabit bin Qais ini pun ketika mendengarkan ayat ini turun, dia pun mengurung diri di rumahnya. Baper ya. Iya. Bapernya sama ayat tapi Ustaz. Karena dia khawatir ayat ini takut menimpa dirinya. Akhirnya dia tidak menjumpai Nabi SAW dalam beberapa hari. Nabi ketika tidak menemukan sahabatnya dalam sholat berjamaah, Nabi tanya. Ya, Nabi bertanya. Dan kala itu yang menjadi tetangganya Thabit bin Qais adalah Sa'ad bin Mu'adz. Ya, Sa'ad bin Mu'adz yang kisahnya sudah kita sebutkan. Nah, lalu Nabi bertanya kepada Sa'ad bin Mu'adz, kemana Thabit bin Qais? Apa yang dilakukannya? Apakah dia sakit? Nah, kemudian Sa'ad bin Mu'adz, ya Rasulullah, kalau seandainya dia sakit, aku tetangganya, aku tahu. Ya, aku tahu. Nah, sampai pada akhirnya, ya Sa'ad bin Mu'adz pun mengunjungi ya Thabit bin Qais. Ingin tahu nih, tanya apa penyebabnya dia tidak mendatangi Rasulullah SAW. Nah, kemudian Thabit bin Qais mengatakan, ayat ini telah diturunkan dan kalian tahu bahwa akulah yang paling ya lantang suaranya di hadapan, maka aku termasuk penduduk neraka. Jadi karena dia menganggap suara yang dia keluarkan ketika dia berorasi, ketika dia berbicara, ya ini melebihi suara Rasulullah SAW, maka dia merasa ayat ini ditujukan kepadanya yang bisa merusak amalannya dan ujung-ujungnya masuk ke dalam neraka. Apa kata Nabi SAW? Nabi pun setelah mendapatkan berita dari Sa'ad bin Mu'adz, ya ketika mendapatkan berita dari Sa'ad bin Mu'adz bahwasanya ayat ini bukan turun kepadanya, Nabi mengatakan tidak benar, kata Nabi SAW. Justru dia termasuk penduduk surga. Langsung dicap sebagai penduduk surga. Nah, jadi seorang yang memang memiliki rasa takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika disuguhkan kepadanya ayat-ayat yang ini ada pada dirinya, dia merasa takut. Ya, dia merasa takut kalau ayat-ayat ini ditujukan kepadanya. Sehingga dengan sikapnya Thabit bin Qais, ya beliau mendapatkan tazkiyah dari Nabi SAW. Ini untuk kali yang kedua. Ya, ini untuk kali yang kedua Nabi SAW menegaskan bahwasanya dia ini adalah termasuk penduduk surga. Nah, ini sebagai bentuk tema yang kita angkat ya terkait dengan sahabat Thabit bin Qais ini, asal mula Nabi SAW
mengatakan kalimat ini. Ya, hidup dengan terpuji, kemudian mati syahid dan masuk surga. Naam, Allah alam. Adapun masuk surga, ya tadi sudah dapat rekom dari Nabi SAW. Dan hidupnya terpuji karena dia di antara orang yang fasih di dalam berbicara, dan itu untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun mati syahid nanti akan terjadi di zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Naam, Allah alam. Kisah mati syahidnya masih digantung ya. Masya Allah. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan di segmen keduanya. Kita kembali persilahkan ke pemirsa Rosyad TV, kaula muda kita, juga pendengar radio streaming dan mengaji yang mau bergabung bersama kita di podcast spesial kaula muda kali ini, bisa bertanya melalui pesan WhatsApp atau SMS, juga bisa bertanya langsung di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Ini ngomong-ngomong, fitnah tadi itu konotasinya nggak untuk selalu yang negatif berarti Ustaz. Fitnah bisa untuk sesuatu yang mungkin konotasinya positif, tapi memang nggak ada di diri kita gitu ya Ustaz. Itu fitnah juga ya Itu Ustaz. fitnah juga. Dan orang jarang marah untuk itu ya Ustaz. Ya kan betul Malah Ustaz. senang nih. Malah senang. Ya, berarti itu fitnah juga Ustaz. Iya. Maksudnya seharusnya kita klarifikasi tuh. Enggak benar, saya nggak kayak gitu. Saya bukan orang yang tampan gitu. Ya paling fitnah tidak juga gitu, Ustaz. dia berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Pada saat dia dipuji, yang dia merasa ya dia bukan seperti yang diceritakan. Terkadang kan kalau kita dipuji, ya Masya Allah, saya kali itu. Iya. Kok tahu persis deh gitu. Tapi kan kita diajarkan, Allahumma la tu'akhirni bima yaqulun. Ya Allah, janganlah engkau siksa aku dengan apa yang diucapkannya. Iya. Waghfirli mimma la ya'lamun. Dan ampunkanlah aku dari apa-apa yang dia tidak ketahui. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Dan jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka persangkakan. Nah, jadi ada doanya. Ya, beda dengan Umar ya, kalau dia dipuji selesai. Ya, beliau yang akan muji maksudnya Ustaz. Iya, yang memuji Umar ini selesai. Kan seperti itu dia. Jadi memang itu bagian dari fitnah, ketika pujian-pujian itu kita merasa senang, merasa bangga, dan kita tidak suka dicela. Ya, ini menunjukkan itu fitnah tadi. Sudah ikhlas nggak kita? Kan seperti itu. Dan seharusnya ketika dengan munculnya pujian-pujian seperti itu, kita berdoa kepada Allah supaya apa? Supaya kita tidak mendapatkan ujian dengan pujian tersebut. Nah, demikian. Tapi kadang kan kita, khususnya mungkin kaula muda ya Ustaz, yang mungkin ingin semangatnya dalam menyebarkan kebermanfaatan itu lebih luas, kan ada juga itu Ustaz, bahasa-bahasa atau pemikiran-pemikiran di kita tuh, kita harus buat sesuatu, misalnya kaitannya dengan konten ya Ustaz, konten di media sosial, harus bisa FYP mungkin istilahnya, atau viral atau trending gitu-gitu. Ini bisa diarahkan atau ini harus diperhatikan seperti apa tuh, gimana Ustaz? Ya, kembali kepada niatnya apa. Innamal a'malu binniyat. Niatnya apa dia? Ya, viralnya itu untuk apa? Kalau memotivasi, silahkan. Ya, kalau dia mencari dunia, memang itu tujuannya, dunia didapat. Ya, tapi kalau hanya sebatas ingin mendapatkan nama, ya kembali lagi kepada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Tujuan dia apa? Tujuan dia supaya viral ini untuk apa? Apakah ada edukasi di dalamnya? Apakah ada ilmu yang pengen dia sebar? Ya, atau hanya sebatas hiburan belaka saja, yang di sana mungkin tujuannya dunia, ada tujuannya pujian dan seterusnya. Nah, seperti itu dia. Jadi segala sesuatu itu kembali kepada niatnya apa. Seorang pemuda melakukan itu niatnya apa? Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, jadi kalau viralnya itu tujuannya ingin menyebarkan kebaikan, dia jaga hatinya. Ya, dia jaga hatinya, karena syaitan itu mudah masuk dari celah tersebut. Ya, pujian-pujian didapat, sehingga pada akhirnya dia termotivasi untuk melakukan itu karena apa? Karena banyaknya pujian. Ya, karena banyaknya pujian. Ya, kalau dia hanya urusan dunia, murni dunia saja, nggak ada kaitannya ibadah, dan itu bukan bagian amalan ibadah ya. Ya, bukan amalan ibadah. Kalau amalan ibadah untuk dunia sudah jelas ini syirik. Tapi kalau ini murni, dia hanya sebatas perkara-perkara dunia saja, dan dia ingin mengejar dunia, itulah yang diniatkan. Ya, itulah yang dia dapatkan. Seperti itu. Tapi kalau masalahnya ini urusannya agama ini. Ya, yang mau diangkat masalah agama. Nah, tujuan dia apa? Kalau tujuannya untuk menyebarkan ilmu,
yang menyebarkan faedah, maka tinggal dia menjaga hati. Karena pasti di sana dia akan diuji. Terkadang ujiannya nggak ada yang komentar sama sekali, nggak ada yang nge-like sama sekali, atau begitu banyak, ya, atau begitu banyak. Akhirnya ketika nggak ada komentar, nggak ada yang nge-like sama sekali, udahlah, nggak ada respon pun, kan seperti itu. Berhenti kan seperti itu. Nah, kalau seandainya dia pengen berbagi kebaikan, ada faedah yang mau dia berikan, ya, dilihat atau tidak dilihat, nggak ada masalah. Ya, yang penting dia sudah berbuat. Artinya tangan yang dia gunakan itu untuk sesuatu yang berfaedah sudah berbuat, dan dia sudah dapat pahala dari situ. Iya, karena apa? Karena kebaikan. Ya, karena kebaikan. Nah, kalaupun pada akhirnya banyak yang mengikut dan dia tetap membuat hal yang sama, bukan karena banyaknya pengikut, tapi karena pengen memberikan faedah. Itu saja. Nah, tinggal dijagalah. Ya, dijaga hatinya supaya apa? Supaya jangan salah niat. Nah, seperti itu dia. Allah a'lam. Baik, Afwan, Ustaz. Jaga hati tadi kan bukan berarti kita juga maksudnya kayak tadi disampaikan Ustaz di segmen kedua lah, selevel sahabat Sabit bin Qais saja masih senang dengan pujian, Iya. gitu kan Ustaz. Iya. Nggak mungkin lah selevel sahabat-sahabat Usnul ada yang selamat gitu kan Ustaz. Nggak seneng, dipuji nggak penting gitu kan. Maksudnya kan pasti ada Ustaz. Tapi itu boleh Ustaz. Maksudnya di kadar seperti itu kita memang tetap berusaha untuk meluruskan niat bahwasannya ini kita mau menyebarkan faedah, menyampaikan ilmu yang diterangkan Ustaz, kita potong-potong jadi faedah, kita sebarkan, dan mudah-mudahan viral atau banyak didengar sama atau dilihat sama orang lain atau kaum muslimin. Ini tapi tetap pujian itu kita nikmati gitu, kita senang gitu Ustaz. Ini gimana Ustaz yang dibilang menjaga hati itu? Ada yang pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ada orang yang beribadah seperti ini dan seperti itu. Ya, dia sudah ikhlas, tapi dia dipuji. Apa kata Nabi SAW? Itu kebaikan yang disegerakan. Ya, satu di antara kebaikan yang disegerakan. Artinya dia sudah ikhlas. Kata kuncinya ketika dia beramal ini sudah ikhlas. Nah, jadi ternyata dia mendapatkan pujian. Dia sudah tutupi, dia sudah ikhlas, dia dapatkan pujian. Nah, seperti itu. Kata Nabi SAW, itu kebaikan yang disegerakan. Ada kebaikan. Artinya orang melihat ini kebaikan, sehingga pada akhirnya dia dipuji. Nah, hanya saja ketika itu terjadi pada diri kita dipuji. Ya, kita senang dipuji. Tapi pada saat kita melakukan seterusnya itu bukan karena itu tadi. Ya, bukan karena mengejar pujian tadi. Intinya itu kebaikan yang disegerakan. Hanya saja kalau ternyata pujian itu ya bukan sesuatu yang kita lakukan, ya pujian itu terlalu berlebihan dan kita tidak melakukan seperti itu, maka ini yang hati-hati. Ya, makanya kan tadi kita katakan berdoa supaya apa? Supaya hati kita itu terjaga. Ya, jangan kita langsung terbang dengan pujian tersebut, lebih giat lagi buat konten kan gitu. Nah, jadi dipuji ataupun tidak dipuji nggak ada masalah. Sama lah gitu ya. Sama. Ya, sebagaimana semangatnya dipujinya dia disenang, ya ketika dikritik dia terima. Nah, seperti itu dia. Taib. Baik, sama seperti itu kan dua hal yang kontradiktif tadi di segmen kedua tadi Ustaz. Satu, senang pujian dengan apa-apa yang memang dilakukan dengan potensi yang dimiliki oleh sahabat yang mulia Sabit bin Qais tadi. Yang kedua, ada potensi yang dimilikinya tapi dia jadi baperan gitu Ustaz. Karena dia mendengar ayat turun, dipikirnya untuk beliau gitu ya Ustaz, radhiyallahu anhu. Ini kan sama Ustaz kondisinya dengan misalnya kaula muda kita atau kita yang tadi kayak dibilang Ustaz bilang ketika kita udah membuat sesuatu ini dengan segala macam pengorbanan atau waktu yang udah kita curahkan, perhatian yang udah kita pusatkan ke situ, akhirnya tidak diterima sama sekali. Ini kan atau komentar-komentar negatif. Alah kau, apa yang kau buat nih, mending kau cain gitu-gitu lah Ustaz kan. Itu kan bisa juga baperan, tapi baperannya bukan pakai ayat gitu kan, bukan karena membaca ayat, tapi mungkin dengar komentar orang lain atau ini maksudnya baperan tadi nih Ustaz. Kita highlight, kita sorot sifat baperan tadi ini bisa menjadi sesuatu yang terpuji ya juga gitu Ustaz. Maksudnya kayak baperannya si Sabit bin Qais radhiyallahu anhu tadi gitu Ustaz. Kalau kita kembali kepada Sabit, iya ini terpuji. Karena dia merasa ayat itu mengenai dia.
Karena apa? Karena dia suaranya lantang, berbicara di hadapan orang, bahkan di hadapan Nabi SAW. Paham benar, ya diperintahkan untuk menurunkan suara, ya menurunkan suara. Nah seperti itu, dan memang itu ada pada dirinya. Tapi kalau kasusnya tadi ketika kita sudah buat sesuatu yang kita berharap ada manfaatnya, kemudian pada akhirnya dapat cemoohan, nah, lalu pada akhirnya kita berhenti, ya ini menunjukkan ini ada sesuatu yang salah. Baperannya nggak pada tempatnya. Iya, kenapa? Karena dia bakal berhenti disebabkan komentar-komentar yang buruk. Ya seharusnya dijadikan ini sebagai alat untuk memperbaiki lah. Ya mudah-mudahan dengan cara itu dia bisa lebih baik, bisa lebih diterima, faedahnya lebih bisa menyebar gitu. Kalau dia yakini apa yang dilakukannya itu nggak salah, ya lanjutkan, ya kemudian perbaiki, ya kemudian perbaiki. Nah seperti itu dia. Dan ini sama seperti dakwah, ya sama seperti dakwah. Ketika nggak lagi diterima di satu majelis misalnya, ya orang-orang apalagi nggak menerima lagi, bahkan sampai pada akhirnya nggak diizinkan untuk mengadakan majelis, ya kita cari tempat yang lain yang artinya mau mendengarkan faedah dari kita. Ya mungkin dia mau komentar kita, boleh jadi ada orang yang lain itu memberikan atau mengambil faedah dari yang kita sebarkan. Cuma dia nggak memberikan komentar apa-apa, tapi dia baca, dia ambil faedahnya. Nah seperti itu dia. Kita nggak tahu. Ya kita nggak tahu. Apapun yang kita buat yang memang tujuannya baik, ya tujuannya baik untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun ada orang yang mengkritisi dan mengkritisinya itu menjadikan kita lebih baik, nggak ada masalah. Ya tidak ada masalah, bukan malah kita berhenti. Iya. Karena yang kita lakukan ini bukan untuk mencari dunia, tapi untuk apa? Untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada niatnya tadi, itu buatnya untuk apa? Ya, buatnya untuk apa? Ya, yang namanya komentar kan orang bebas beri komentar. Ya, bebas apapun memberikan komentar. Namun, ya masing-masing komentar kan akan mempertanggungjawabkan komentarnya. Ya, sama seperti kita mempertanggungjawabkan apa yang kita buat. Nah, seperti itu dia. Allah alam. Baik, Masya Allah. Baperannya Thabit itu kan hikmahnya cash ya Ustaz, tunai. Langsung langsung sampai informasinya ke Nabi SAW, akhirnya dibantah atau di disclaimer sama Nabi, bukan untuk dia malah di surga gitu. Jadi ini baperannya hikmahnya kan cash Ustaz. Iya. Nah kita jangan ngarapin gitu Ustaz. Maksudnya baper terus nanti dibujuk sama kawan-kawan, ayo lah buat lagi, nggak gitu ya Ustaz. Nggak harus kayak gitu ya Ustaz. Tapi ketika kita misalnya melihat ada di zaman sekarang Ustaz, ini tentang predikat atau cap ahli surga gitu ya Ustaz. Kita memang merasa mungkin ya Ustaz, menurut pemikiran kita atau keilmuan kita atau sebatas yang sependek yang kita tahu, sosok yang ada di dekat kita ini ya akhlaknya, keilmuannya gini-gini, tetap di zaman sekarang tuh nggak akan ada orang yang walaupun plek kita lihat seperti nyata di buku-buku sirah akhlak seseorang itu nggak ada yang dicap dia ahli surga gitu. Nggak ada. Yang menetapkan itu kan Allah dan Rasulnya, dan Rasul pun itu atas wahyu dari Allah. Ya, bukankah ada salah seorang sahabat yang dia menyiapkan air wudhu untuk Nabi SAW. Lalu Nabi katakan, mintalah, karena ini bentuk kebaikan yang telah diberikannya. Kemudian dia mengatakan, aku meminta menjadi temanmu di dalam surga. Jadi permintaannya itu pengen jadi teman Rasulullah di dalam surga. Kata Nabi, atau yang lain gitu. Artinya Nabi nggak mampu untuk menetapkan dia sebagai ahli surga. Sampai pada akhirnya dia mengatakan, ya Rasulullah, yang aku minta hanya itu. Lalu Nabi mengatakan, kalau begitu, nggak secara otomatis nih, kalau begitu bantulah aku dari dirimu dengan memperbanyak sujud. Jadi kan nggak secara otomatis sebagaimana yang dilakukan oleh Sabit bin Qais tadi. Ya engkau menjadi temanku di dalam surga, enggak. Tapi dengan bantuannya laksanakan sholat. Ya maka dengan itu dia akan menjadi teman Rasulullah di dalam surga. Nah, yang bisa menetapkan itu hanya Rasulullah, person. Tapi menetapkan secara global, ini boleh. Ya, yang melakukan ini, yang melakukan itu, ya orang-orang yang bertakwa tempatnya di dalam surga, orang-orang yang soleh, boleh sifatnya. Tapi menetapkan personnya
siapa? Gak bisa. Bukan kita. Tapi berdoa berharap dimasukkan ke dalam surga silahkan. Tapi menetapkan, ya, mengecap, menstempel bahwasanya ini penduduk surga, ini penduduk neraka, ya secara person, nggak bisa. Ya tidak bisa. Karena apa? Karena itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalaupun datang dari Nabi itu karena wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya person. Ya, yang sifatnya person. Contohnya ketika kita melihat ada orang yang mati dalam kondisi husnul khotimah. Kebaikan-kebaikannya kita tahu. Yang bisa kita katakan apa? Semoga dia menjadi penduduk surga. Bukan menetapkan secara pasti bahwasanya ini penduduk surga. Kita kan hanya tahu yang zahirnya. Kita yang tahu itu zahirnya saja. Adapun yang batinnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Maka kita menghukumi yang seperti itu. Ya mudah-mudahan dia masuk ke dalam surga. Tapi mengatakan dia pasti penduduk surga, nggak ada yang bisa. Ya kecuali Nabi kita SAW, dan itu pun wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah demikian. Baik, Masya Allah. Ustaz, sebelum kita lanjut ke kalau dapat ya Ustaz, kalau masih ada waktu ya, kalau tentang mati syahidnya Thabit bin Qais, Ustaz, ini tentang pujian tadi Ustaz, hidup terpuji, kan ada mungkin kaitannya tadi kita udah singgung tentang memuji. Kalau sebenarnya hukum memuji orang itu gimana Ustaz? Atau adab-adab, atau adakah batasan-batasan tertentu dalam kita mungkin memuji seseorang gitu Ustaz? Nah, berkaitan tentang memuji, kalau memuji itu hendaknya tidak diucapkan di hadapannya. Ya, tidaklah mengucapkan di hadapannya. Ya, kalau dia ingin memuji orang lain misalnya, itu dalam kondisi gaib. Artinya gaib itu nggak berada di hadapannya. Dia khawatirkan pujian itu akan menjadi fitnah bagi dirinya. Bagi orang yang memang cinta dengan popularitas. Nah, seperti itu dia. Jadi kalau memuji paling tidak apa? Ya paling tidak kita hanya mendoakannya saja. Insyaallah barakallahu fiik. Nah, itu kan sebenarnya itu kan bentuk dari pujian itu. Tapi kita kembalikan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang menjadikan dia seperti itu. Ya, Allah yang menjadikan dia seperti itu, dan yang layak dipuji itu hanya Allah. Ya, karena apa? Karena Allah yang menggerakkan, ya, memperjalankan dia, menjadikan dia seperti itu. Nah, kalau bukan karena Allah, nggak akan jadi apa-apa dia. Nah, seperti itu. Jadi intinya ketika kita berada di hadapannya, ya kita mendoakannya. Ya, yang lebih tepat itu adalah mendoakannya. Namun bolehkah kita memujinya dalam kondisi yang tidak nampak? Dalam kondisi yang tidak nampak tidak mengapa, dan sesuai dengan kadar yang memang kita tahu. Ya, dan kita nggak boleh berlebihan. Nah, terkadang kan ada orang yang berlebihan. Di saat ini dia habis-habisan puji itu. Seperti ini dan seperti. Di lain kesempatan dia banting. Dia caci maki. Ada seperti itu, ada. Karena terkadang ada orang yang berlebihan di dalam memuji, yang pada dasarnya orang itu nggak punya itu. Dia nggak memiliki sesuatu yang lebih dari itu. Tapi karena ada sesuatu yang diinginkan, dari orang tersebut, sampai pada akhirnya pujiannya itu berlebihan, dan suatu saat ketika dia tidak lagi mengambil manfaatnya akan dicela. Nah, ini kan jadi fitnah bagi dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Yang lebih tepat adalah mendoakan dia, karena Allah lah yang menjadikan dia seperti itu. Demikian, Allah a'lam. Masya Allah, ngengkol aja lah istilah kita nih Ustaz, ya. Ngengkol karena ada keperluan. Dia umbang-umbang ya Ustaz. Iya. Diumbang-umbang biar ya apa yang diharapkannya itu bisa dicapai gitu ya. Nah. Masya Allah. Ustaz, silakan Ustaz, segmen terakhir Ustaz. Segmen terakhir ini terkait dengan doa Nabi SAW yang menjadi mati syahidnya Thabit bin Qais. Itu terjadi di zamannya Abu Bakar Siddiq. Ya, zaman Abu Bakarnya Siddiq radhiyallahu ta'ala an, ketika beliau menjadi Khalifatul Rasul. Di saat itu terjadi banyak orang-orang yang murtad, munculnya nabi-nabi palsu. Di antaranya adalah Musailamah al-Kadzab dalam perang Yamamah. Dan di saat itu yang menjadi pemimpin pasukannya adalah Khalid bin Walid. Nah, ketika dia melihat ada celah di antara kaum muslimin, ya ada celah di antara kaum muslimin, karena pasukan-pasukan Musailamah al-Kadzab ini masuk, menembus, bahkan sampai akan memudaratkan istrinya Khalid bin Walid. Nah, karena mereka sudah masuk.
Kemudian pada akhirnya Sabit mengatakan, celakalah mereka beserta apa yang mereka sembah. Celakalah kalian beserta apa yang kalian lakukan. Wahai orang-orang Ansor, beliau bangkitkan semangat orang Ansor ini. Berilah jalan untuk kuda perangku. Jadi dia mengatakan kepada para sahabatnya, berilah jalan kuda perangku. Barangkali aku bisa merasakan gentingnya walau sesaat. Ya. Sampai pada akhirnya seseorang laki-laki dari pihak musuh bersiaga dalam lubang, Sabit membunuhnya. Ya, ada yang dari pihak musuh, ya pasukan-pasukan Musailamah Al-Kadzab ini, dia berada di dalam lubang, ini dibunuhnya. Namun Sabit bin Qais pun juga terbunuh dalam kesempatan tersebut. Nah, inilah yang disebutkan oleh Nabi kita SAW, bahwasanya apa yang Nabi sebutkan terkait dengan Sabit bin Qais ini benar terjadi, dan beliau mati syahid. Ya, beliau mati syahid di dalam mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Ya, dalam hal ini memerangi nabi-nabi palsu. Seperti itu dia, dan memang kondisinya genting. Ya, kondisinya genting. Nah, pada saat beliau berperang, ini dalam kondisi yang berkecamuk, beliau mengatakan, ya Allah, aku berlepas diri atas apa yang diperbuat kaum ini, dan aku memohon ampunan atas perilaku perang kaum ini. Alangkah buruk apa yang kalian lakukan terhadap musuh. Berilah aku kesempatan untuk menghadapi mereka sesaat saja. Lalu pada akhirnya beliau pun menyerang, masuk ke dalam barisan-barisan pasukan Musailamah Al-Kadzab, dan pada akhirnya dia pun mendapatkan syahid. Nah, seperti itu dia, dan beliau bersama dengan para syuhada yang lain, ya, bersama dengan Rasulullah SAW. Karena apa yang beliau cita-citakan ini beliau dapatkan, dan ini juga dimulai dari doanya Nabi SAW kepada Sabit bin Qais. Karena yang namanya mati syahid ini bukan sesuatu yang mudah untuk didapat. Bahkan sekalipun orang yang berulang-ulang melakukan peperangan, ya belum tentu mendapatkan mati syahid di medan perang. Di antaranya Khalid bin Walid. Nah, seperti itu, dan para sahabat yang lainnya. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kisah sahabat yang mulia yang ada di sekitar Nabi kita SAW, sebagaimana doa Nabi kita SAW kepada beliau, hidup terpuji, mati syahid, dan masuk ke dalam surga. Nah, insyaAllah nanti kita akan lanjutkan di sahabat-sahabat yang lain. Allahu a'lam. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz. Dan kembali kita berikan kesempatan bagi pemirsa Rosyad TV, juga pendengar radio streaming dan mengaji yang mau bergabung bersama kita di podcast spesial Kaula Muda kali ini, bisa bertanya melalui pesan WhatsApp atau SMS. Juga bisa langsung komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Ustaz, kalau melihat judul dan mendengar skema kisahnya ini kan, apa ya Ustaz dibilang, cukup indah lah gitu ya Ustaz. Sangat indah gitu Ustaz. Ini punya potensi gitu kan, punya bakat, punya potensi, dapat hidayah, kenal Nabi SAW, udah hidup, kemudian bisa mengembangkan potensi yang dimiliki, akhirnya hidup terpuji, kemudian dapat cap lagi masuk surga, mati syahid. Iya. Ini kira-kira di kita, khususnya kaula muda, kalau memang udah tahu punya potensi, dan dia memang mau mengembangkan potensinya yang dimilikinya, terus untuk supaya tadi Ustaz skemanya bisa secantik itu Ustaz, terus ya untuk potensi yang dimiliki itu bisa bisa loyal untuk kepentingan maslahat yang besar, terus nanti akhirnya ya tentu mati syahid juga ya, mudah-mudahan bisa juga, atau husnul khotimah atau gimana. Ini gimana Ustaz? Tentu nggak mudah Ustaz, pasti kan ini kan cerita karena mau disampaikan Ustaz. Iya. Di balik itu kan pasti ada Ustaz. Kalau ditanya apakah yang seperti ini mudah, tentunya tidak. Jadi orang-orang yang memang kebersamaan dengan Nabi SAW itu kan ada sesuatu yang membekas ketika mereka bersama dengan Nabi SAW. Nah, kalau kita ambil tarik kesimpulan di saat sekarang ini, anak-anak muda kita katakan yang punya potensi, bagaimana dia bisa mengembangkan potensinya dan bisa bermanfaat, itu lagi-lagi kembali kepada ilmu. Ya, ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu agama gitu. Ilmu agama itulah yang menjadi tolak ukurnya, sehingga potensi yang dia punya itu bermanfaat. Kalau dia tidak mengerti ilmu agama, ya dia nggak akan manfaatkan potensi yang Allah berikan untuk dia. Nah, seperti itu dia. Mau tidak mau, kembali lagi
Kita kan baru tahu nih ketika kita berada di dalam majelis ilmu ya bersama duduk dengan di hadapan ustadz kita kan pada saat kita datang kan kita nggak tahu. Karena kita pada saat kita datang kita nggak nanya masalah kerjaannya apa. Ya, setelah bergaul lama baru kita mulai diskusi. Kemudian pada akhirnya kok sesuai ini yang kita butuhkan, kan seperti itu. Dari mana itu? Dari tadi tempatnya. Ya, ada wadahnya, ada tempat kita berkumpul. Dan ini nggak akan bisa kita keluar dari itu. Majelis ilmu itulah yang menyatukan kita. Ya, majelis ilmu itulah yang menyatukan kita. Sehingga kalau seandainya kita sudah jauh dari majelis ilmu, inilah yang menjadikan hati-hati kita jadi jauh. Ya, menjadikan hati-hati kita menjadi terpecah. Ya, kenapa? Karena asalnya kita itu ya berkumpul dari mana? Dari sesuatu yang kita nggak kenal satu sama lain. Kemudian kita kumpulnya di mana? Di majelis ilmu. Kita kenal nama, kemudian apa kegiatannya, apa kelebihannya, apa profesinya. Sampai pada akhirnya kita berkumpul lebih dari itu. Dan untuk memberikan kemaslahatan yang banyak. Nah, kalau ternyata adanya kerenggangan misalnya, ya dalam perjalanannya, lagi-lagi kata kuncinya balik lagi ke dalam majelis ilmu. Itulah yang menyatukan kita. Ya, kalau kita malah jauh dari majelis ilmu dan kita nggak mau datang lagi, ini bahkan bukan berselisih, bahkan berpisah. Ya, bukan hanya sampai berselisih, tapi bakal bisa sampai berpisah. Kenapa? Karena kita nggak mengembalikan sumber dari mana pertama kali kita ketemu. Nah, seperti itu. Kita yakin kita dikumpulkan di sana. Ya, satu dengan yang lainnya, kenal dengan si fulan, kemudian kita kumpul duduk bareng, cerita ini cerita itu. Dari mana? Dari sana tadi. Sama seperti dalam bisnis juga kan, yang kan nggak tahu ini dari mana asal usulnya. Akhirnya kumpul dari majelis tadi. Ya, sehingga ketika ada masalah balik kemana? Balik lagi ke majelis. Ya, jangan kita malah jauh dari majelis. Nah, kedekatannya ya Sabit bin Qais ini dengan Nabi SAW itu yang menjadi kata kuncinya, yang dia terarah. Ya, potensinya terarah, di mana disalurkan karena kedekatannya dengan Nabi SAW. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Allah a'lam. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan, bimbingan dan arahannya. Masih ada mungkin Ustaz untuk kesimpulan? Sudah tersimpul semua Ustaz. Masya Allah, tinggal diamalkan ya Ustaz. Untuk yang mendengarkan. Baik, para pemirsa Rosyad TV juga pendengar Radio Stream Medan Mengaji, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat tentunya untuk kami pribadi, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan. Mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.